harus pergi. Tuan, sudah waktunya kau untuk pindah. Apakah kau sudah selesai menyiapkan barang-barangmu? Apa? Beraninya kau mengusirku? Ini rumahku. Justru kaulah yang harus pergi. Kenapa jadi begini? Aku sudah berbaik hati mengizinkan kau tinggal di sini. Tetapi kenapa balasannya seperti ini? Kenapa kau berbuat jahat? Jika kau merasa keberatan, silahkan tuntut aku. Keduanya memperdebatkan soal rumah tersebut. Pada akhirnya perdebatan itu sampai di pengadilan. Yang mulia. Baik kalian berdua. Apa yang kalian perdebatkan? 1 bulan yang lalu, saya baru saja membangun rumah baru. Dan saat itu, orang ini meminta saya untuk mengizinkannya tinggal selama 1 bulan. Tetapi, ketika saya minta dia untuk tinggal di tempat yang baru, dia menolak dan tidak hanya itu. Dia juga mengklaim bahwa rumah itu miliknya. Saya minta keadilan untuk hal ini. Itu tidak benar, Yang Mulia. Rumah yang baru dibangun itu adalah rumah saya. Kemudian pria ini meminta untuk tinggal sementara selama 1 bulan. Dan dia sekarang berusaha merebutnya. Saya minta keadilan untuk hal ini, Yang Mulia. Karena masing-masing dari kalian berdua mengklaim bahwa rumah itu milik kalian, aku perlu bukti dari kalian. Saya siap membuktikannya, Yang Mulia, karena rumah itu milik saya. Oleh karena itu, saya mengingat semua bahan bangunan dari rumah tersebut. Saya akan menyebutkannya satu persatu. Tuan Som, tolong sebutkan semua secara rinci. Baik, Yang Mulia. Jumlah semuanya ada 12 tiang, 32 balok, 148 teralis, 4 jendela, 18 tangga. Sang tamu menjelaskan semua material rumah yang sudah dia hafal dengan sempurna. Singkatnya, saya mengingat semuanya. Bagaimana dengan Anda, Tuan Sok? Apakah Anda mengingat semua material rumah itu? Baik, Yang Mulia. Saya hanya ingat sebagian material dari rumah tersebut. Karena saya juga jarang ada di rumah, Yang Mulia. Tapi bagaimanapun, rumah itu tetap milikku, Yang Mulia. Pemilik rumah tidak tahu persis material di rumahnya, sehingga dia tidak bisa menjawab. Berbeda dengan sang tamu, yang sebelumnya sudah mencatat material rumah tersebut, sehingga dengan sempurna dia bisa menjawabnya. Lalu, hakim memerintahkan pelayan untuk menghitung material rumah tersebut, dan hasilnya sama persis dengan apa yang dikatakan oleh sang tamu. Berdasarkan yang kami hitung, jumlah material rumah tersebut sama persis dengan yang dijelaskan Tuan Som. Tuan Som, apa kau memiliki bukti lain? Saya memiliki saksi, Yang Mulia, yaitu Tuan San. Dia tinggal di ujung desa. Hakim meminta para pelayan untuk memanggil pria yang meminta air dari sang tamu untuk menjadi saksi. Tuan, apa benar Anda mengenal Tuan Som? Iya, Yang Mulia. Saya mengenalnya. Dia adalah orang yang baik. Setiap kali saya melewati rumahnya, dia selalu membeli saya air. Dan saya sama sekali tidak pernah mengenal pria itu. Dia tidak pernah melihat saya, karena saya selalu pergi setiap pagi dan pulang saat senja. Berdasarkan apa yang saya amati, saya melihat bahwa Tuan Som mengingat setiap detail material bangunannya. Selain itu, keterangan dari saksi juga menjadi bukti yang cukup. Oleh karena itu, saya memutuskan bahwa Tuan Somlah yang memenangkan kasus ini. Tuan Minub, kau kalah. Karena kau tidak mengetahui detail material dari rumah itu. Itu tidak adil, Yang Mulia. Rumah itu benar-benar milik saya. Setelah kasus ditutup, keduanya keluar bersama-sama. Kau sangat kejam. Kau mengubah hitam jadi putih dan putih jadi hitam. Aku tidak terima. Kembalikan rumahku. Kau yang mengizinkanku tinggal di rumah itu, tapi kenapa kau mengusirku? Bukan cuma rumahmu yang akan aku ambil. Saat tabunganku cukup, aku juga akan menikahi Bopa. Kenapa kau lakukan ini? Itu tidak bisa dimaafkan.
Pemilik rumah sangat kecewa dan dia terus menangis karena merasakan ketidakadilan. Dia tidak bisa menerima semua ini. Di pagi hari, pemilik rumah pergi ke istana dan memberitahukan hal ini kepada raja. Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Beritahu aku semuanya. Yang mulia, Tuan Som telah meminta saya untuk membiarkan dia tinggal di rumah saya sementara, tapi kemudian dia menolak untuk pergi, malah berusaha untuk mengusirku dan mengambil rumahku. Yang mulia, justru dia yang meminta untuk tinggal di rumah saya. Ketika saya memintanya untuk pergi, dia menolaknya. Jadi rumah itu benar-benar milik saya. Tolong izinkan saya menjelaskan semua material rumah itu kepada Anda yang mulia. Jumlah semua ada 12 tiang, 32 balok, 148 teralis, 4 jendela, 18 tangga. Dan saya juga memiliki saksi yang mulia. Yang mulia, saya selalu meninggalkan rumah sejak pagi dan kembali di saat senja. Jadi, saya belum pernah bertemu dengan siapapun. Sang tamu menjelaskan detail rumah itu seperti yang dia lakukan sebelumnya. Saksi tidak diterima karena dia hanya datang di sore hari saat pemuda ini tidak ada. Soal mengingat bahan bangunan, biarkan aku berpikir sejenak. Mengapa pria ini bisa mengingat bahan bangunan sedetail itu? Saya sudah lama tinggal di istana, tapi saya pun tidak tahu berapa banyak balok teralis dan balok pengikat yang ada di sini. Siapapun pasti bisa mengingat hal tersebut karena materialnya bisa terlihat. Saya tidak bisa memutuskan bahwa dia adalah pemilik rumahnya. Saya harus menanyakan sesuatu yang tersembunyi dari rumah itu. Mungkin sesuatu itulah yang akan memberikan saya jawaban. Baik Tuan Som, jika memang benar Anda adalah pemilik asli dari rumah itu, tolong beritahu saya sesuatu yang ada di bawah tiang rumah tersebut. Sebutkan ciri-ciri dari apa yang kau simpan di sana. Yang mulia, saya tidak begitu mengingatnya karena itu sudah lama sekali. Setahu saya, tidak ada apa-apa di bawah tiang rumah itu. Nah, bagaimana dengan Anda Tuan Som? Apakah Anda tahu sesuatu yang istimewa yang tersimpan di sana? Ya, Yang Mulia. Saya akan memberitahumu bahwa saya mengemas inti kayu di tiap-tiap tiang untuk mencegah keruntuhan karena kepadatan tanah di sana sangat rendah, Yang Mulia. Anda boleh memeriksanya, Yang Mulia. Baiklah, pelayan, pergi dan periksa rumah itu. Apakah ada inti kayu yang terkubur atau tidak? Pastikan kalian memeriksanya dengan benar. Baik, Yang Mulia. Pelayan lekas pergi ke rumah itu dan memeriksa bagian-bagian tiang. Mereka menemukan inti kayu yang terkubur di bawahnya. Lalu mereka pun segera memberitahu sang raja. Setelah pelayan memeriksa tiang dari rumah itu, memang benar ada inti kayu yang terkubur di sana, sama seperti yang dikatakan Tuan Minub. Jadi, Tuan Minublah pemilik rumah yang sebenarnya. Itu sebabnya dia bisa mengingat sesuatu yang tidak terlihat, sedangkan Anda hanya tamu yang hanya bisa mengingat bahan-bahan yang terlihat. Oleh karena itu, rumah tersebut akan saya kembalikan ke pemilik aslinya, yaitu Tuan Minub. Dan untuk Anda Tuan Som, karena Anda telah berbohong, Anda akan dihukum sesuai dengan kesalahan Anda. Yang mulia, tolong maafkan saya. Saya tahu saya salah, Yang mulia. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Terima kasih atas keadilan dan kebijaksanaan Anda, Yang Mulia. Sejak saat itu, sang pemilik rumah pun tinggal kembali di rumahnya dan membawa orang tuanya untuk tinggal bersama. Dia pun menikahi Bopa dan mereka berdua hidup bahagia selamanya.